Salam, selamat pagi saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus kita jumpa lagi dengan renungan harian HKBP Pardamian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih, terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Engkau sangat baik dan sangat besar. Cinta kasih-Mu dapat kami rasakan di saat kami memperoleh napas kehidupan, kesehatan hingga pagi hari ini. Itu bukan karena kebolehan kami, melainkan semata-mata hanya karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajarilah kami untuk mensyukuri nikmat dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami Bapa, pada hari ini kami mau disirami oleh firman-Mu. Oleh karena itu ajarilah kami lewat Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan menghayati firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bekal hidup kita pada hari ini melalui renungan firman Tuhan hari Rabu 8 Juni 2022 ditetapkan dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Ibu Bapa, jemaat Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini merupakan suatu paparan, yaitu ajaran, bimbingan, dan pengajaran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, Dia Maha Tahu, Maha Mengerti dan melihat bagaimana situasi kehidupan umat manusia dan apa-apa saja yang ada, yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh manusia. Dia jelas mengetahui karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha mengetahui, Maha melihat akan situasi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memberikan firman-Nya pada pagi hari ini yang membimbing dan mengajari kita supaya kita memahami siapa kita dan supaya kita memahami apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini, kemudian kepada siapa kita meminta atau memohon semuanya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu topik daripada renungan kita pagi hari ini berkata, tetaplah tekun berdoa. Yesus yang Maha Tahu dan Maha Melihat mengajari kita, Dia mengerti serta paham betul tentang kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia membimbing kita, Ibu Bapa, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, agar kita tetap berdoa. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Kemudian juga di dalam Matius 7 ayat 7 yang adalah paralelnya daripada nas renungan hari ini, di situ kita umat manusia diingatkan agar tetap berdoa. Berdoa mencakup dalam 3 hal, 3 aspek yang diajarkan oleh firman ini kepada kita. Pertama-tama Yesus mengajari kita untuk meminta. Dan yang kedua, Yesus mengajari kita untuk mencari. Dan yang ketiga, Dia mengingatkan kita untuk mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Nah, marilah kita simak satu persatu. Pertama-tama mintalah, kata Yesus kepada kita. Artinya ini Yesus itu memahami apa yang kita butuhkan. Dan di dalam semua kebutuhan kita itu, kita diajari supaya meminta. Meminta di dalam kerendahan hati, meminta di dalam kesungguhan, dan meminta bukan kepada penguasa dunia, bukan kepada roh-roh jahat, bukan kepada gaib, tetapi kita disuruh untuk meminta kepada Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yaitu Allah yang memiliki segala-galanya. Kepadanya kita diajari, diperintahkan agar meminta di dalam sikap rendah hati, di dalam iman, dan di dalam keyakinan melalui doa.
melalui doa kita meminta kepada Tuhan apa-apa yang kita perlukan. Tentu banyak yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Karena perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang membutuhkan berbagai-bagai hal, dan semuanya itu adalah hanya dapat kita raih, kita peroleh, kita temukan di tangan Tuhan Allah. Dan untuk itulah ketika kita berdoa, ketika kita meminta, harus jelas arah, sasaran daripada permintaan kita yang kita tujukan, yaitu kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Karena dialah yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya, dan dialah sumber, di dalam Yakobus 1 ayat 17, dialah sumber dari segala berkat dan karunia melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita meminta, memohon, berseru kepada Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 15 dan Mazmur 37 ayat 5, kemudian Kolose 4 ayat 2, supaya kita tetap yaitu menyampaikan permohonan, menyampaikan permintaan dengan tulus hati, dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat dan teguh kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik langit, bumi, dan segala isinya, dan pemilik kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, kalau semuanya kebutuhan hidup ini hanya dapat kita capai, kita peroleh dari Tuhan Allah, maka yang kedua kita diajari, carilah apa yang perlu kita cari dalam kehidupan ini, apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Jelas dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu, katanya. Oleh karena itu, ketika kita mencari, yang pertama-tama atau yang prioritas yang kita dahulukan kita cari dalam kehidupan ini adalah bagaimana keintiman komunikasi kita, bagaimana kita membangun yaitu hubungan yang intim dan mesra dengan Tuhan, dan bagaimana kita mendahulukan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Hal ini yang perlu kita utamakan di dalam kehidupan ini. Ada orang dia rindu, dia haus akan sesuatu hal, tapi karena dia mendahulukan keinginan daging, karena dia mendahulukan harta duniawi, dia tidak mendahulukan harta surgawi, maka hal ini merupakan suatu hal yang pincang atau timpang. Nah, Tuhan tidak menghendaki seperti itu, tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bagaimana kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, yaitu menunjukkan kehadiran kita yaitu mengutamakan, mendahulukan kerajaan Allah, datang beribadah, datang berdoa, dan rindu kepada Tuhan Sang Pemilik, yaitu segala-galanya. Jadi oleh karena itu ibadahlah yang kita layak kita cari, yang kita dahulukan di dalam kehidupan ini. Dan ketika Tuhan sudah melihat ada kerinduan, ada keteguhan, ada ketekunan kita mendahulukan kerajaannya, maka disitulah kita diberikan kesempatan seperti yang bagian berikut ini dikatakan ketuklah. Jadi disitulah kita dilayakkan untuk mengetuk pintu dengan memohon dengan kerendahan hati juga, agar Tuhan membukakan pintu kasih setianya, agar Tuhan membukakan pintu kasih sayangnya, memberikan harapan, memberikan yang kita dambakan dalam kehidupan ini, mencakup dengan dua sisi kebutuhan kehidupan kita, yaitu kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Inilah makanya dikatakan ketuklah, artinya janganlah henti-henti, janganlah bosan-bosannya untuk mengetuk pintu kasih setia Tuhan, mengetuk pintu kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan ini, dengan penuh harapan bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa kita, kemudian Tuhan akan mengabulkan dan sudah mengabulkan pinta, doa, dan harapan kita. Yakinlah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita tidak pernah berbohong. Tuhan kita tidak pernah tutup mata. Tuhan kita selalu peduli dan selalu memberikan yang terbaik
dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita selalu didorong, selalu diingatkan agar mengetuk pintu kasih sayang Tuhan, mengetuk pintu kasih setia Tuhan, dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa, harapan dan permohonan-permohonan kita di dalam kehidupan ini. Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu Maha sayang terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kiranya kita lengah, janganlah kiranya kita bermalas-malasan, melainkan tetaplah kita lebih serius dan tekun lagi untuk beribadah, untuk berdoa, bersekutu, berkomunikasi yang intim dan mesra dengan Tuhan kita, Sang Pemilik kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau membimbing, menuntun dan mengajari kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi santapan rohani bagi kami di pagi hari ini. Masukkanlah firman-Mu itu ya Tuhan ke dalam hati, jiwa dan pikiran kami, dan teguhkan iman percaya kami, dan ingatkan kami agar kami tetap teguh dan tekun berdoa di dalam kehidupan ini, yaitu meminta segala-galanya kepadamu, karena Engkaulah ya Tuhan, di tangan-Mu lah ada segala-galanya dapat kami temukan. Dan oleh karena itulah makanya kami hendak datang kepadamu dengan sikap dan perilaku yang murni, jernih, dan yang benar-benar ya Tuhan, merindukan Engkau di setiap saat. Dan Engkau juga mengingatkan kami agar kami mencari dan mendahulukan kerajaan-Mu, sebab di dalam kerajaan-Mu Engkau tuntun, bimbing dan ajari kami, agar kami semakin mengenal-Mu, agar kami semakin mampu untuk melawan godaan-godaan iblis di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, ajarilah kami agar kami tak bosan-bosannya, tak jenuh-jenuhnya Tuhan, untuk mengetuk pintu kasih sayang-Mu yang akan memberikan karunia yang berlipat ganda di dalam kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan, agar kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah berbohong, Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang benar-benar setia menyembah-Mu, meyakini dan mempercayai akan kuat kuasa-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami semuanya, berkati anak cucu kami, berkati pekerjaan kami pada hari ini. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, dari segala kemelaratan dan kebodohan, dan biarkanlah berkat-berkat-Mu semakin mengalir dalam hidup kami hari demi harinya, terutama pada hari ini. Berkati pekerjaan kami ya Tuhan, berbuahkan yang manis yang akan kami pakai menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan ampunkan kami atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin.